Kesebangunan dua segitiga. Kalian tentu masih ingat syarat dua bangun datar yang saling sebangun. Ada dua syaratnya ya. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, dan syarat kedua, sisi yang seletak sama besar. Nah, untuk kesebangunan dua segitiga, dua buah segitiga itu dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat dari 4 syarat di bawah ini. Dari 4 syarat ini cukup memenuhi salah satunya saja, jadi cukup satu, maka dia pasti sebangun. Apa saja syaratnya? Yang pertama, apabila pada segitiga diketahui 3 buah sudut, cek ketiga sudutnya sama besar enggak? Apabila ketiga sudutnya sama besar, pasti segitiga itu sebangun. Kodenya SD, SD, SD. Di sini saya tuliskan maksudnya diketahui 3 sudut. Jadi apabila 3 sudut diketahui, cek aja ketiga sudutnya sama besar enggak. Apabila ketiga sudutnya sama besar, pasti segitiga itu sebangun. Nggak perlu ngecek perbandingan sisinya seperti pada bangun lain. Nah, kemudian bisa juga apabila pada segitiga hanya diketahui 2 buah sudut. Apabila 2 sudut yang seletak besarnya sama, pasti segitiga itu sebangun. Ingat syarat ini ya. Kemudian yang ketiga, apabila dua sisi seletak sebanding dan sudut apitnya sama besar, pasti sebangun. Maksudnya seperti ini. Kita punya 2 buah segitiga nih. Kita pengen ngecek 2 segitiga ini sebangun apa enggak. Diketahui di sini Diketahui di sini adalah segitiga ABC misalnya ya, dan di sini adalah segitiga PQR. Kita mau cek ini sebangun apa enggak. Cukup kita cek perbandingan sisi yang seperti ini. Nah, ganti warnanya dulu. Nah, kita cek ini. Kita cek AB bersesuaian dengan PQ. Sebanding enggak? Cek lagi sisi lain. Sisi lainnya itu misalnya ini, RQ dan BC. Kalau dua sisi ini sebanding dan diketahui satu sudut, sudutnya itu sudut yang diapit dua sisi ini. Nah, harus sudut yang diapit dua sisi. Jika besar sudut apitnya juga sama, maka dia pasti sebangun, atau kodenya sisi sudut sisi. Jadi kalau ketemu konteks seperti ini, dua sisi diketahui dan ada satu sudut apit, maka dia sebangun apabila sudut apitnya sama dan dua sisi seletak yang dimaksud itu sebanding. Atau apabila pada dua segitiga diketahui sisi-sisinya, ketiga sisinya diketahui, nggak tahu sudut, nggak ada sudut yang diketahui, hanya diketahui sisinya saja, tapi semua sisi diketahui. Tinggal cek perbandingan sisi bersesuaian. Jika perbandingan sisi bersesuaian dari ketiga sisi segitiga itu sebanding, maka segitiga itu pasti saling sebangun. Jadi cukup salah satu. Dalam konteks, kenapa boleh salah satu? Padahal di video sebelumnya tentang kesebangunan bangun datar, katanya dikatakan sebangun harus memenuhi 2 syarat sekaligus sesuai syarat kesebangunan. Kok ini malah salah satu? Ini konteks khusus, hanya pada bangun segitiga. Selain segitiga, tidak berlaku. Jadi kalau pada segitiga cukup memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat ini, maka dia sudah bisa dikatakan sebangun. Nah, kemudian kesebangunan dua segitiga ini biasa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bangun datar gabungan yang melibatkan segitiga. Biasa digunakan untuk menentukan mana segitiga yang saling sebangun berdasarkan gambar yang diberikan, atau bisa juga untuk menentukan panjang sisi dari segitiga yang belum diketahui. Sementara bangunnya itu biasa berupa bangun datar gabungan. Untuk lebih jelas, langsung saja kita periksa contoh soal. Di sini saya sudah punya contoh. Perhatikan gambar. Di sini saya punya gambar. Nah, ini gambarnya gambar gabungan ya. Diketahui segitiga ABC, DE sejajar AB. Garis 2 miring ini dibaca sejajar. Jika panjang AD 3 cm, DE 6 cm, CD 6 cm, dan BE 4 cm. Hitunglah panjang CE dan hitunglah panjang AB. Ditanya itu CE dan AB. Yang ini. Bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini? Langsung saja kita buat jawabannya di sini. Jadi kalau sudah ketemu soal berupa bangun datar gabungan seperti ini,
cara penyelesaian yang paling baik itu menurut saya berdasarkan pengalaman juga, caranya seperti ini. Kalian gambarkan ulang di penyelesaian kalian persis gambarnya seperti yang diberikan pada soal. Kemudian masukkan yang diketahui pada soal ke dalam gambar. Seperti di sini, diketahui DE sejajar AB. Nah, DE sejajar AB. Kita beri simbol sejajar pada DE sejajar AB. Tanda panah 2 ini artinya DE dan AB saling sejajar. Diberi arah panah, arahnya sama. Artinya sejajar ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Itu ada dipelajari di kelas sebelumnya. Kemudian kita masukkan lagi yang diketahui berdasarkan informasi ini. Nah, ukuran panjangnya kita masukkan. Jika panjang AD 3 cm, AD-nya 3. Saya tidak tuliskan satuannya ya karena tempatnya sempit. Kalian boleh membuat di catatan kalian lengkap dengan satuannya, itu lebih bagus. Kemudian DE 6 cm. Lalu CD 6 cm. Dan BE 4 cm. Hitunglah panjang CE. CE ditanya. Dan hitunglah panjang AB. Ini yang ditanya. Dari gambar segitiga ini, kita dapat menentukan segitiga-segitiga yang sebangun. Mana yang sebangun? Caranya dengan menggunakan syarat-syarat yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, syarat-syarat ini kita gunakan. Kita cek. Di sini ada garis sejajar, yaitu garis DE dan AB. Saling sejajar ya, ada tanda panahnya di situ. Kalian semoga masih ingat dengan sifat sudut atau sudut yang dibentuk oleh garis sejajar. Ini ada 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Misalnya garis A, garis B, dan yang memotong adalah garis C. Ada istilah sudut sehadap. Sudut sehadap itu sudut yang dibentuk garis sejajar yang dipotong garis lain yang menghadap arah yang sama. Sudutnya itu ini. Nah, nih. Dengan ini misalnya. Nah, ini sehadap. Menghadap ke arah yang sama. Sudut sehadap ini besarnya sama. Kenapa? Silahkan dibuka lagi catatan materi di kelas 7 ya. Jadi sudut ini sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama. Nah, selain yang saya tunjukkan ini ada lagi sudut sehadap lainnya. Mana lagi yang sehadap? Ini juga sehadap nih. Ini sehadap dengan mana? Dengan ini. Nah, ini besarnya juga sama, menghadap ke arah yang sama. Kalau selain itu misalnya ini dengan ini sehadap nggak? Ini jelas nggak sehadap. Nah, ini nggak sehadap ya, menghadap ke arah yang berbeda. Sudah paham sudut sehadap ya? Ingat sudut sehadap besarnya sama. Nah, dari gambar segitiga ini kita kembali ke segitiga, kita dapat memperoleh sudut sehadap. Sudut A dan D dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Sehingga diperoleh A dan D itu saling sehadap karena sehadap besarnya sama. Besarnya sama, saya beri tanda sama, garis kuning melengkung, 1 garis. Maksudnya besarnya sama. Berikutnya mana lagi yang besarnya sama? B dan E. B dan E juga saya beri tanda sama, berupa titik. Maksudnya sudut itu besarnya sama. Kenapa? Karena dia juga dibentuk garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Garis lain yang memotongnya adalah garis ini. Nah, memotong. Garis sejajar awalnya adalah ini. Sehingga sudut B dan sudut E ini sehadap, besarnya sama. Kita sudah memenuhi syarat dari segitiga sebangun. Syarat nomor berapa? Syarat nomor 2. Nah, ini 2 sudut seletaknya sama besar. Cukup tahu 2 sudut sama besar, maka dia sudah pasti sebangun. Kalau begitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Di sini kita bisa lihat 2 buah segitiga besar. Nih, segitiga ABC dan satu lagi adalah segitiga CDE. 2 segitiga ini saling sebangun karena memenuhi syarat nomor 2. Supaya mudah untuk menyelesaikan pertanyaannya, alangkah baiknya 2 segitiga yang saling sebangun ini kita pisah dari gambar aslinya. Saya pisah, saya buat sendiri-sendiri. Ada segitiga besar dan kecil. Yang besar sesuai gambar namanya ABC. Kita buat letak sudutnya yang sama dan seletak. Di sini A, B, dan ini C. Di sini adalah D, E, dan di atas adalah C. Jadi sesuai dengan asalnya ini ya. Selanjutnya kita masukkan ukurannya. Perhatikan gambar yang awal. Panjang AC.
berarti panjang dari A sampai dengan C. Perhatikan di gambar, panjang AD adalah 3. Sementara panjang CD adalah 6. Panjang AC gabungan dari AD hingga ke CD. Dengan begitu panjang AC adalah 3 tambah 6. Sama dengan 9 cm. Paham ya? Jadi AC itu gabungan dari AD dan CD ukurannya. Nah, selanjutnya panjang BC. Bagaimana dengan BC? BC tentunya BE ditambah CE. Dari B ke C itu BC. BE-nya 4, lah CE-nya berapa? Tidak ada ukurannya. Jadi 4 ditambah berapa ini? Supaya kita tidak bingung menentukan, maka kita tulis dulu CE yang belum diketahui ini kita misalkan sebagai N. Boleh pakai simbol lain ya, mau pakai X, mau pakai Y, mau pakai M, terserah simbol apa yang menurut kalian nyaman. Di sini saya memberi contoh menggunakan simbol N. Sehingga panjang BC menjadi 4 tambah N. Kenapa ditambah? Karena BC itu panjang dari B hingga C. BE ditambah EC. 4 ditambah N. Nah, selanjutnya panjang AB berapa? AB belum diketahui, tidak ada ukurannya, kita tidak tahu. Kemudian panjang CD, lihat di gambar. CD di sini 6 cm. Kemudian DE 6, kemudian CE. CE berapa? Udah dimisalkan N, kita masukkan N. Jadi ukuran pada gambar yang dipisah ini ambil dari gambar awal sebelum dipisah. Itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki supaya bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Nah, selanjutnya kita buat penyelesaiannya. Kita cari panjang AB. Kita ke pertanyaan bukan panjang AB ya, panjang CE. Kita ke pertanyaan yang A dulu. Kita akan mencari panjang CE. Berdasarkan konsep kesebangunan, mencari panjang sisi yang belum diketahui itu menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Karena yang dicari CE, maka kita tuliskan CE terlebih dahulu. Sisi CE punya segitiga yang kecil. Bersesuaian dengan yang mana CE? CE ini bersesuaian dengan CB atau BC per BC. Sama dengan, selanjutnya kita pilih lagi. Tadi kita mulai dari CE. CE ini ada pada segitiga yang kecil. Kalau gitu di sini kita mulai lagi bagian atas dengan segitiga kecil. CE sudah kita pakai, selanjutnya yang tersisa adalah DE atau CD. CD dan DE. Kira-kira kita mau pakai CD atau pakai DE? Kalau kita pakai DE, kita cek pasangannya dengan ini. DE ada ukurannya 6, tapi AB tidak ada. Jangan pakai yang tidak ada, karena tidak akan menemukan hasil atau sulit untuk ditemukan. Kita pakai yang lain. Jangan pakai DE. Kita pakai CE dan CD. CD bersesuaian dengan CA. Nah, ada ukurannya ini 6, ini juga ada. Kita pakai yang ada ya. Oke, di sini kita tuliskan, ingat mulai dari segitiga yang kecil, maka di atas ini juga harus dari segitiga kecil. CD per segitiga besarnya CD bersesuaian dengan AC. Selanjutnya tinggal kita masukkan ukurannya. CE, berapa CE? Berdasarkan gambar CE adalah N. Kita ganti dengan N per BC. BC-nya adalah 4 tambah N. 4 tambah N sama dengan CD-nya 6 per AC. AC-nya adalah 9. Sesuai gambar ini ya. Dan gambar ini. Kemudian 6 per 9 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. Sehingga kita peroleh N per 4 tambah N sama dengan 6 bagi 3 itu nilainya 2. 9 dibagi 3 nilainya 3. Kalau sudah sampai sini, kalian tentu masih ingat ya, seperti menentukan panjang sisi pada kesebangunan sebelumnya. Tinggal kali silang. 3 kali N, kemudian 2 dikali 4 tambah N. Kita buat sama dengannya dulu. 3 kali N, hasilnya 3N. 2 dikali 4 tambah N. Perhatikan di sini pengalinya 2 suku. Alangkah baiknya beri tanda kurung. 2 dikali pengalinya adalah 4 tambah N. Kenapa harus diberi tanda kurung? Supaya teliti, karena harus didistributif. Salah-salah nanti kalian malah ngalinya 2 kali 4, 8 tambah N jadinya, padahal salah. Lanjut.
3N. Selanjutnya menyelesaikan bentuk perkalian 2 dikali 4 tambah N menggunakan sifat distributif. Kita kalikan 2 kali 4, 8. Ditambah 2 kali N. Berapa 2 kali N? 2N tambah 2N. Nah, seperti itu ya. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. Masih ingat suku sejenis? Yang variabelnya sama. Pakai N, ini juga pakai N, kita kumpulkan. Kita pindah, ini ada batasnya ya, sama dengan ya. Kita pindah, ini menyeberangi sama dengan, kita kumpulkan dengan N lainnya. Sehingga di sini menjadi 3N, 2N awalnya positif. Ini positif, ada tanda tambah depannya, dipindah menjadi kurang. Jadi sebaliknya ya, kurang 2N. Jadi kalau awalnya kurang jadi tambah. Sama dengan 8. Di ruas kanan tersisa 8. 2N-nya kita pindah ke kiri, 8-nya tetap. Lalu kita sederhanakan. 3N dikurang 2N hasilnya adalah 3 kurang 2, 1. 1N. 1N itu biasa kita tuliskan N saja. Jadi kalau selain 1 dituliskan, tapi kalau 1 cukup ditulis N. 1N, kayak 1X ditulis X. 1A ditulis A. Di 1N ditulis N, sama dengan 8. Nah udah ketemu, N-nya 8. N itu tadi apa? Apa sih N? N ini adalah panjang CE. Kalau gitu kita buat kesimpulan. Jadi panjang CE sama dengan N. Dan nilainya adalah 8 cm. Nah seperti itu udah ketemu panjang CE-nya. Jadi pertanyaan yang A sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Panjang AB. Kita akan buat panjang AB. Jadi caranya sama. Panjang AB. Kita cari AB dulu. AB adalah segitiga yang besar, bersesuaian dengan DE. Maka AB per DE sama dengan, hati-hati ya, AB milik segitiga yang besar. Kalau gitu kita mulai di sini harus dari segitiga besar. Karena atasnya segitiga besar dari sebelah kiri, dari sini, maka selanjutnya di kanan dimulai dari segitiga besar. Pakai sisi yang mana? Mau AC boleh, mau BC boleh. Yang pasti kalau pakai BC ribet nih. Nyari lagi, memasukkan dulu nilai N ke sini. Mau pakai ini juga boleh sih, tapi saya ambil yang mudah aja, yang udah jelas ukurannya. AC per AC bersesuaian dengan yang mana? AC bersesuaian dengan CD. Kita masukkan ukurannya. AB belum diketahui, tetap AB per DE. DE berdasarkan gambar ini, DE-nya adalah 6. Kita masukkan DE 6 sama dengan AC 9 berdasarkan gambar ya, per CD-nya adalah 6. Enaknya ini kita sederhanakan dulu. 9 dan 6 sama-sama bisa kita bagi 3. Sehingga di sini tetap AB per 6. 9 dibagi 3, temu 3, per 6 bagi 3 adalah 2. Sampai sini diapakan kira-kira? Ada yang masih ingat? Dikali silang. Kali silang itu yang bawah sebelah sini, kalikan ke sini. 2 dikalikan dengan AB, 3 dikalikan dengan 6, nih kali silang namanya. 2 dikali AB hasilnya 2AB. 6 dikali 3 hasilnya 18. Yang ditanya AB bukan 2AB. Maka 2-nya harus kita hilangkan. Gimana menghilangkan 2? 2AB artinya 2 kali AB. Ketika AB kita hilangkan 2-nya, perkalian jadi pembagian. Jadi 18 per 2. 18 bagi 2. Awalnya 2 kali AB. Jadi 18 bagi 2. 18 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 adalah 9. Nah inilah panjang AB. AB-nya 9 cm. Tinggal buat kesimpulan. Jadi panjang AB, maaf ya, kita kecilkan sedikit. Jadi panjang AB sama dengan 9 cm. Nah, seperti ini. Jadi ingat, untuk mencari panjang sisi segitiga yang belum diketahui pada kesebangunan segitiga, yang pertama cek dulu apakah segitiganya saling sebangun, karena konsep ini hanya bisa digunakan pada segitiga yang saling sebangun. Yang kedua, pisah gambarnya. Biasa gambar pada kesebangunan segitiga itu gambarnya digabung seperti ini misalnya, atau ada gambar contoh lain yang digabung. Nanti setelah ini saya sajikan contoh lainnya lagi.
dari gambar yang digabung itu pisah, sehingga gambarnya terpisah masing-masing. Setelah itu tinggal selesaikan menggunakan konsep kesebangunan, menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Mudah ya? Oke, supaya kalian lebih paham, saya akan berikan bentuk contoh gabungan segitiga yang lainnya yang bisa diselesaikan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Sebelum saya lanjut ke soal yang kedua, ayo yang belum subscribe dulu ya. Dan yang bisa memahami penjelasan saya pada video ini, silahkan tekan tombol jempol like. Baik, contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya sudah punya dua gambar ya. Kedua-duanya gambar segitiga. Perhatikan segitiga yang ini dan segitiga yang ini. Kita akan bahas terlebih dahulu segitiga yang ini. Dari segitiga ABC dan dipecah menjadi beberapa segitiga di dalamnya, ada pertanyaan, apakah segitiga FCE sebangun? Jadi lambang ini tuh kita baca sebangun, tuh lambang sebangun. Apakah segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB? Ini pertanyaan pertama untuk gambar ini. Kita akan cek. Kalian tentu masih ingat bagaimana memeriksa segitiga sebangun atau tidak. Di awal tadi ada 4 syarat, di mana hanya salah satu saja terpenuhi maka dia sebangun. Kita lihat ya, FCE dan ACB. FCE itu ini, segitiga kecil. Kemudian ACB, segitiga ACB itu yang besar ini. Nah, ini segitiganya. Kita cek sebangun nggak sih dua segitiga itu? Di sini kita mau pakai sisi agak susah karena sisinya tidak semua sisi diketahui. Jadi saya di sini menggunakan alternatif pertama sudut. Tapi sudut nggak ada yang kelihatan diketahui. Nggak perlu ada besar sudut yang tertulis. Kita cukup tahu dia sama besar atau tidak. Itu saja. Pertama lihat ada tanda panah yang arahnya sama. Ingat apa artinya? Itu artinya garis yang saling sejajar. Lihat pada segitiga FCE, sudut F, dan pada segitiga ABC, sudut A. Bagaimana hubungan kedua sudut ini? Apakah besarnya sama? Sudut F dan sudut A besarnya sama. Ada yang tahu kenapa? Karena dia merupakan sudut sehadap. Sudut sehadap yang dibentuk oleh garis sejajar. Garis sejajarnya itu ini. Nah, ada tanda sejajar ya, ada tanda panah di sini. Dipotong garis lain. Jadi garis sudut A dan sudut F itu saling sehadap. Kalau dia sehadap, maka besar sudutnya sama. Kita sudah punya satu pasang sudut yang sama besar. Sekarang kita cari sudut lainnya, mana lagi? Kemudian ada sudut B dan sudut E. Sudut B dan E juga sama besarnya. Kok bisa sama besarnya? Karena sama dibentuk oleh dua garis sejajar ini yang dipotong oleh garis BC, dipotong garis lain. Dia saling sehadap, maka besar sudut B dan sudut E juga sama. Selain itu, sudut C pada segitiga FCE yang kecil dan sudut C pada segitiga ACB juga sama besar karena dia saling berimpit. Jadi pasti sama besar sudutnya. Jadi ada 3 sudut yang sama besar pada segitiga FCE dan pada segitiga ACB. Masih ingat syaratnya di awal tadi? Jika ada 3 sudut yang sama besar, maka segitiga itu sudah pasti sebangun. Dengan begitu, maka segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan segitiga FCE dan segitiga DEB? Apakah sebangun? FCE tadi yang kecil ini, DEB yang di bawah sini. Nah, ini DEB. Kita cek. Di sini sudah ada satu sudut yang sama besar, yaitu sudut B dan E. Nah, ini udah ada tanda titik, sudah kita cek di awal ya. Tapi kalau cuma satu sudut itu tidak bisa untuk menyatakan dua segitiga itu sebangun. Minimal ada 2 sudut, lebih baik lagi kalau ada 3 sudut. Kita cari ada nggak sudut lain? Ada nggak kira-kira? Kita cari sudut lainnya. Sudut B dan sudut E. Nah ini, C dan E. Lihat C dan E. C dan E itu adalah sudut yang saling sehadap.
Kok bisa saling sehadap? Dari mana dapat sehadapnya? Nih dia, garis sejajar DE dan garis sejajar CA. Dua garis saling sejajar. Ada panahnya nih ya. Nah, ini panahnya. Dua garis saling sejajar kemudian dipotong oleh garis lain. Garis lain yang memotongnya adalah garis BC. Sehingga sudut C dan sudut E itu saling sehadap. Nah, di sini sudah ada dua sudut yang sama besar, yaitu yang tandanya sama, sudut C dan sudut E, kemudian sudut E pada segitiga FCE dan sudut B. Sudah ada dua sudut, di awal disebutkan apabila pada segitiga dua segitiga ada dua sudut sama besar, maka dia pasti sebangun. Dengan begitu, maka pernyataan yang kedua ini pun bernilai benar. Nah, lalu bagaimana dengan segitiga ACB dan DEB? ACB ya, ACB itu yang besar, ini yang besar ini, kemudian DEB adalah yang ini. Saling sebangun gak sih dengan segitiga yang besar? Sebangun juga. Kok bisa? Ada dua sudut yang sama besar. Ada nggak? Oh belum ya, belum kita cek ya. C dan E sudah sama, cuman ada satu. Kira-kira sebangun nggak? Ada satu lagi nih yang bisa melengkapi. Sekarang lihat sudut A dan sudut D. Nah, itu juga sudut sehadap dibentuk oleh dua garis sejajar ini. Nih, dua garis sejajar ya. Jadi sudut A dan sudut D juga sama besar. Dengan begitu berarti segitiganya pun sebangun karena ada sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar adalah sudut B saling berimpit, kemudian sudut E dengan sudut C, kemudian sudut D dan sudut A. Tiga sudut itu sama besar sehingga segitiga ACB sebangun dengan segitiga DEB. Nah, selanjutnya kita lanjut ke gambar yang ini. Apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF? Sebangun nggak? Mau pakai garis sejajar, pada gambar ini nggak ada garis sejajarnya. Apakah sebangun ya? Di sini yang diketahui yang sama besar hanya satu sudut, yaitu sudut C dan sudut E. Mau pakai sisi, hanya ada beberapa sisi yang diketahui. Sebangun nggak kira-kira? Sekarang perhatikan sudut ACB, segitiga ABC yang besar ini ya, punya tiga sudut, yaitu sudut C, sudut A, dan sudut B. Kemudian segitiga DEF mempunyai DEF, bukan DEF ya, ini yang benar DEB, tidak ada huruf F di situ, keliru ya. Yang benar itu DEB. Pada segitiga DEB, sudutnya yang ada sudut D, sudut E, dan sudut B. Maka, apakah sebangun segitiga ABC dan segitiga DEB ini? Segitiga ABC dan DEB akan sebangun minimal ada dua sudut yang sama besar. Sekarang lihat, yang sama ada C. Selain C dan E ini yang sama ada lagi nggak kira-kira? Ada. Sudut mana? Apakah A sama D? A dan D ini kita nggak tahu sama apa enggak ya, karena nggak ada bantuan garis sejajar. Ada satu sudut lain yang sama yaitu sudut B. Sudut B sama dengan yang mana? Sama dengan yang B juga. Jadi pada segitiga besar, jadi segitiga ini bisa kita pecah menjadi dua segitiga begini ya. Nah, segitiga ABC dan yang satu lagi segitiga DEB. Segitiga DEB-nya kita buat bentuknya sama. DEB kita tandain dulu. Sudut A di sini sudut C tandanya berupa titik. Sudut B tandanya seperti ini. Nah, kemudian pada segitiga DEB titiknya karena dia kita cek sebangun maka di posisi yang sama. Di sini adalah titik E. Kemudian ada titik, ada tanda yang sama B. Dan di sini adalah titik D-nya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi titik B ini berimpit. Sudut B-nya berimpit. Sehingga besarnya pasti sama kalau sudah berimpit. Dia sudah punya dua sudut yang sama besar, yaitu sudut C tandanya sama dengan E, sama besar. Kemudian sudut B ini berimpit, dia juga sama besar. Ada dua sudut sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEB itu
sebangun. Dia saling sebangun. Seperti itu untuk mengecek bangunnya saling sebangun atau tidak. Mudah ya, tinggal cek salah satu syarat dari 4 syarat yang diberikan di awal tadi. Nah, selanjutnya satu soal terakhir berkaitan dengan menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga-segitiga sebangun menggunakan konsep sebangunan segitiga. Nah, di sini ada gambarnya seperti ini. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui pada gambar berikut. Nah, gambarnya agak berbeda dari gambar sebelumnya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui, kita buat terlebih dahulu gambarnya seperti pada soal PQR ST. Di sini ukurannya 4 cm, 6 cm, 8 cm, 9 cm. Jangan lupa ada tanda garis sejajar. QR dan ST sejajar. Penting sejajar itu. Sejajar itu mengambil langkah penting khususnya untuk kita menentukan letak sisi bersesuaian, untuk menentukan sudut yang sama besar. Nah, sekarang amati. Dari dua garis sejajar ini, sudut manakah yang bisa kita ketahui sama besar? Yang pertama di sini ada sudut T. Sama dengan yang manakah T? Jika T saya beri tanda titik, sama dengan yang mana kira-kira? Pasti kalian akan menjawab sama dengan R. Salah besar. Yang benar, T itu sama besar dengan Q. Apa alasannya? Dia adalah sudut dalam berseberangan. Ini garis sejajar, dipotong garis lain. Dipotong oleh garis lain. Nah, dua sudut ini namanya saling berseberangan, dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Selain Q dan T, kita juga bisa mengetahui besar sudut R. R akan sama besarnya dengan S. Dia posisinya sama seperti Q dan T tadi. Sudut dalam berseberangan. Besarnya pasti sama. Dan saya tambahkan satu lagi nih. Nah, sudut yang ini akan sama dengan yang belakangnya. Karena dia sudut saling bertolak belakang. Itu sudut yang pasti sama besar. Jadi walaupun tidak dituliskan besar sudutnya, kita tahu dan yakin dia pasti sama besar. Karena saling dalam berseberangan dan saling bertolak belakang. Kalau kalian lupa bisa cek kembali materi yang pernah kalian pelajari di tingkat sebelumnya tentang sudut yang dibentuk oleh garis sejajar. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah sisi yang belum diketahui. Sisi yang belum diketahui berarti sisi PT dan ST. Itu yang akan kita cari. Ingat di awal saya katakan apabila 3 sudut sama besar pada dua segitiga, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Karena 3 sudutnya sama besar, maka segitiga PQR sebangun dengan segitiga PST. PQR yang atas ini ya, PST yang bawahnya. Tuh. Nah, selanjutnya supaya kita dapat mengetahui nilai yang belum diketahui tersebut, maka kita pisah gambarnya. Kita pisah, saya buat dulu gambar yang besar. Nih, beri tanda sudut supaya tidak keliru meletakkan titiknya. Yang titiknya berupa garis 2 tanda sudutnya itu titik P. Yang garis 1 titik S berupa titik adalah titik T. Jadi gambar ini berdasarkan ini ya. Kemudian ukurannya PS 9 cm. Sesuai gambar asal. Kemudian kita buat gambar yang kecil. Kita buat tanda sudutnya sama dengan gambar yang di sampingnya supaya mudah menentukan sisi bersesuaian ya. Kemudian yang garis 2 itu P, yang titik kecil itu adalah Q, dan di sini adalah R. Hati-hati, karena kalau kalian tidak berdasarkan titik sudut yang diketahui ini, maka bisa saja kalian akan meletakkan di sini adalah Q dan di sini adalah R. Dan hasilnya nanti memperoleh hasil yang keliru jadinya. Kita lengkapi panjang sisinya. PQ berdasarkan gambar panjangnya 4 cm. Jadi kita ambil di sini ya, nih PQ. Kemudian PR, panjang PR P ke R 6 cm.
kemudian QR 8 cm. Selanjutnya kita cari panjang sisi yang belum diketahui. Yang pertama yang akan kita cari adalah panjang PT. Untuk mencari panjang PT, sama seperti sebelumnya, kita gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. PT per bersesuaian dengan yang mana PT? Tentu dengan PQ. PT per PQ sama dengan, kita mulai dari segitiga yang besar, yaitu PT dari segitiga besar, maka selanjutnya kita ambil sisi segitiga besar. Mana selanjutnya nih, PS atau TS? Ada dua. Tentu kita ambil PS. Kenapa bukan TS? Karena TS ukurannya belum diketahui. Kita pakai yang sudah diketahui, yaitu PS. PS per PS bersesuaian dengan mana nih? Dengan PR per PR sama dengan PT. PT belum diketahui, tetap PT per PQ. PQ-nya 6. Oh sorry, PQ-nya 4 ya. PS-nya 9 per PR berdasarkan gambar 6. Selanjutnya tinggal kita kali silang. Kali silang seperti ini. 6 ke sini, yang bawah sini kali ke atas sini. Kali silang namanya ya. 6 kali PT, 6 PT sama dengan 9 kali 4, 36. Kemudian yang ditanya bukan 6 PT tapi PT. 6 PT itu perkalian, dipindah menjadi bagi, 36 per 6. 36 dibagi 6 nilainya adalah 6 cm. Nah inilah panjang PT. Jadi PT-nya 6 cm. Nah selanjutnya yang belum diketahui lagi adalah panjang ST. Kita cari ST. ST per apa ya, bersesuaian dengan mana ST? Bersesuaian dengan QR. Per QR sama dengan, setelah ST pakai yang mana? Mau pakai PT boleh. Loh ini kan belum diketahui. PT udah ada nih tadi. Tapi kalau nggak mau ribet, mau pakai SP juga boleh atau PS. Saya pakai PS. Yang penting diingat dimulai dari segitiga yang besar. ST itu awalnya segitiga besar, maka berikutnya yang atas ini harus dari segitiga besar juga. Jangan dimulai dari yang kecil ya. Karena awalnya besar. Kecuali awalnya dari segitiga kecil, maka selanjutnya dimulai dari segitiga kecil. PS bersesuaian dengan PR. Kita masukkan ukurannya, ST belum diketahui, tetap ST per QR 8 sama dengan PS 9 dan PR-nya berapa PR? 6. Kemudian ini supaya lebih mudah mau langsung dikalikan seperti yang di sebelah kiri tadi, langsung dikalikan kali silang seperti ini juga boleh. Langsung kali silang gini ya. Atau kalau mau disederhanakan dulu juga boleh. 9 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Itu sama aja, boleh juga. Ini baru kali silang. Yang dikali silang adalah nilai yang nggak dicoret. 2 dikali ST, 8 dikali 3. 2 dikali ST itu 2 ST sama dengan 3 dikali 8, 24. Pasti harus dicoret supaya nilainya sederhana, lebih kecil, ngitungnya nggak besar, jadi lebih mudah. Itu aja tujuannya. Ya, lalu yang kita cari adalah ST. ST 24 per 2. Berapa 24 bagi 2? Nilainya adalah 12 cm. Nah inilah nilai ST. Jadi panjang sisi yang diketahui bisa, yang belum diketahui bisa kita peroleh dengan menggunakan kesebangunan segitiga ini. Jadi apabila kalian menemukan gambar berupa bangun datar gabungan, segitiga yang digabung, jangan langsung instan pakai gambar asal seperti ini. Tapi tentukanlah mana sudut-sudut yang nilainya sama besar. Baru pisah gambarnya menjadi dua segitiga yang sebangun berdasarkan besar sudut. Ingat, sudut yang seletak harus yang sama besar supaya tidak terbalik. Karena kalau salah-salah, kalau kalian asal-asalan, bisa jadi kalian membentuk segitiga yang kecil ini malah seperti ini. P, nah di sini Q, kalian pilihnya ini R, ngambil instannya. Padahal harusnya di sini itu R, bukan Q. Karena harus sudut yang sama besar. Nah, itulah kenapa harus mengetahui mana sudut yang sama besar. Jadi ingat, tentukan sudut yang sama besar, cek dia sebangun atau enggak, pisah gambarnya lalu gunakan konsep kesebangunan. Gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian,
maka panjang sisi yang belum diketahui dapat diketahui, dan kesebangunan segitiga dapat kita periksa. Nah, seperti itu. Demikian materi tentang kesebangunan segitiga ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.